Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini dibuat untuk menuntaskan ujian akhir semester dengan mata kuliah komunikasi internasional dengan dosen pengampun Bapak Sani Haji SAE FM. Video kali ini bertajuk komunikasi dapat mempererat dan membicarakan hubungan, yang dibuat oleh Ismail Fadilah dengan NPM 183260002. Berkomunikasi adalah hal yang selalu dilakukan oleh seseorang, baik melalui suara, tulisan, isyarat, atau dengan cara lainnya, untuk bisa saling berinteraksi atau menyampaikan pesan. Tetapi tahukah kamu jika komunikasi dapat membuat hubungan seseorang dengan orang lain menjadi lebih dekat atau malah menjadi tegang dengan sangat mudahnya? Kamu merasa bersemangat saat seseorang senang membantumu atau marah saat seseorang sedang menyedihkanmu? Itu adalah salah satu contoh komunikasi yang dapat mempengaruhi seseorang. Lalu kenapa kita harus berkomunikasi dengan baik? Komunikasi yang baik dapat membuat hubungan antara sesama individu semakin menjadi lebih baik. Itu juga sebaliknya, komunikasi yang buruk juga bisa membuat hubungan semakin buruk. Lalu bagaimana kita menghindari komunikasi yang buruk dan membangun komunikasi yang baik? Menghindari komunikasi yang buruk. Untuk menghindari komunikasi buruk, kamu hanya perlu untuk menjaga cara bicaramu. Perhatikan nada bicaramu dan pilihlah kata-katamu saat kamu yang berbicara dengan orang yang lebih tua darimu. Kamu juga tidak boleh berbicara dengan kasar pada orang yang terutama anak-anak. Kalau kamu dapat membuat seorang anak kecil hutan dengan hanya menaikkan dan mempertajam nada bicaramu, terus saja hal tersebut tidaklah baik bagi pengembangan si anak. Itu juga kamu tidak dapat menjaga cara bicaramu. Wajar jika orang lain akan jadi tak suka dengan dirimu. Kamu harus memperhatikan di mana dan kapan kamu bisa berbicara sekalimu. Kalau tidak semua orang akan menyukai cara berbicaramu. Pilihlah kata-kata yang halus dan terdengar sopan agar orang lain dapat nyaman saat menguasaimu. Kamu mungkin bisa berbicara sedikit kasar pada orang yang sudah dekat dengan dirimu. Tapi kamu juga harus selalu ingat bahwa kamu juga bisa jadi tidak suka jika kamu terlalu kasar padanya. Lalu tips membangun komunikasi baik. Pertama, kamu bisa mencoba untuk berbicara mengenai topik yang disukai oleh lawan bicaramu. Kamu bisa bicara mengenai hobi yang disebut atau acara TV yang suka ditonton. Akan lebih baik jika kamu bisa membicarakan hal yang tidak hanya lawan bicaramu sukai, tapi juga kamu sukai. Maka pembicaraan akan semakin menarik dan tidak akan membosankan. Lalu kedua, perhatikan suasana hati lawan bicaramu. Kamu harus bisa melihat jika lawan bicaramu yang ingin bicara atau tidak denganmu. Jika kamu merasa kaget saat ini tidak ingin bicara denganmu, maka kamu harus menunggu sampai suasana hatinya membaik sebelum kamu berbicara dengannya. Kamu juga harus hati-hati saat memilih kata-katamu saat sedang bicara dengan suasana hatinya sedang buruk. Karena salah satu kata saja, maka hal tersebut bisa tersinggung dan akhirnya berakhir dengan pertengkaran. Ketiga, kamu harus mengetahui topik apa saja yang sebaiknya dihindari saat bicara dengan lawan bicaramu. Kamu juga boleh menganggap topik yang dibenci oleh lawan bicaramu. Misalnya hal memalukan yang pernah terjadi pada lawan bicaramu. Lawan bicaramu akan langsung marah padamu jika kamu memalukan yang terjadi padanya. Jadi cobalah dari topik yang tidak mengenakan tersebut. Keempat, kamu tidak boleh terlalu sering menggunakan kata-kata kasar pada lawan bicaramu. Meskipun lawan bicaramu terlalu teman karibmu sendiri. Jadi kamu terlalu sering menggunakan kata-kata kasar, maka bukan tidak mungkin jika teman karibmu sendiri yang akan menjadimu. Lalu selanjutnya, cobalah untuk tidak berbicara menjadikan orang lain. Meskipun kamu tidak sedang berbicara dengan orang yang menjadi topik pembicaraan. Kamu tidak akan tahu kapan orang yang kamu bicarakan kamu tahu kalau kamu sedang membicarakan kedudukannya. Bisa saja dia akan langsung tahu tentang hal itu begitu kamu membicarakannya. Itu saja jika hal itu terjadi, maka hubunganmu dengan orang yang kamu bicarakan akan jadi buruk. Keenam, pilih cara bicara sesuai dengan situasi yang sedang berlangsung. Jika kamu sedang bicara santai dengan temanmu, kamu bisa menggunakan
bahasa sehari-harimu. Meskipun kamu harus tetap menjaga cara bicaramu. Tapi jika kamu sedang berbicara dengan tersebut atau orang yang lebih tua darimu, maka cobalah menggunakan bahasa yang lebih sopan dan tidak menyinggung perasaan orang tersebut. Kamu mungkin juga bisa menggunakan bahasa sehari-harimu jika atasan atau orang itu tua darimu sedang bicara santai. Tapi kamu harus ingat, kalau kamu untuk semua orang memiliki cara bicara sehari-harimu, kamu bisa menyesuaikan cara bicaramu dengan cara bicara lawan caramu. Ketujuh, coba untuk membuat beberapa lelucon santai yang tidak menyinggung orang lain saat di suasana santai. Lelucon akan membuat suasana menjadi lebih menyenangkan dan ceria. Jadi sangat baik jika kamu bisa membuat lelucon yang lucu tanpa perlu menjadikan seseorang. Seperti yang dibahas di poin 5, kamu tidak akan tahu apa orang yang akan menjadi bahan kamu akan mendengar kamu atau tidak. Inilah lelucon yang menyinggung orang lain atau orang tersebut akan menciummu, yang akan menyebabkan hubunganmu dengan orang tersebut menjadi semakin buruk. Lalu apa aja sih konsekuensi yang akan kita terima jika tidak dapat berkomunikasi dengan baik? Lalu pertama, kalian bisa saja kehilangan teman kalian. Bukan hal yang mustahil jika temanmu akan menjauh darimu hanya karena cara bicaramu yang tidak menyenangkan di telinga mereka. Lalu kedua, bisa saja hubunganmu dengan bismu hancur. Kamu tidak ingin bisnis yang kamu jalin hancur hanya karena kurangnya komunikasi dengan rekan bisnismu kan. Kurangnya komunikasi antara rekan bisnis bisa saja membuat jalan bisnisnya jadi hambat karena terjadinya salah paham atau pesan antar rekan bisnis. Jadi perlulah membangun komunikasi yang baik dengan rekan bisnismu agar bisnismu bisa menjadi tetap jalan lancar. Ketiga, jika kamu seorang pengusaha, maka kamu bisa saja kehilangan pelanggan setiamu. Pelanggan yang baik tidak hanya dari produk yang kamu tawarkan, tapi juga dari cara kamu berkomunikasi dengan pelangganmu. Jika kamu bisa menyapa mereka dengan baik dan membuat mereka merasa nyaman dengan cara bicaramu, maka bukan tidak mungkin jika mereka akan jadi sering datang ke tempat usahamu. Begitu juga sebaliknya, jika kamu tidak bisa menyapa mereka dengan baik, membuat mereka merasa tidak nyaman denganmu, maka bukan tidak mungkin jika mereka tidak akan datang lagi ke tempatmu dan malah pergi ke tempat pasanganmu. Keempat, hubunganmu dengan pasanganmu mungkin saja akan hancur. Sekali atau dua kali hubungan sepasang kasih berakhir dengan sebuah pendekatan kecil. Jadi ingatlah untuk selalu komunikasi yang baik dengan pasanganmu jika kamu ingin hubunganmu dengan pasanganmu tetap jalan dengan lancar. Lalu yang kelima, kamu akan membuat banyak musuh tidak hanya kamu, tapi kamu juga bisa membuat orang yang baru kamu temui menjadi musuhmu. Jika kamu tidak bisa bicara dengan baik pada saat pertama kali kamu bertemu dengan seseorang, maka kamu akan meninggalkan kesan yang buruk pada orang tersebut dan saja membuat orang tersebut musuhmu. Sekarang terus terjadi, bukan tidak mungkin jika kamu juga dikucilkan oleh orang di sekelilingmu. 6. Dapat menimbulkan banyak salah paham. Hal ini sering terjadi jika kamu tidak dapat menjelaskan suatu hal dengan baik. Kamu bisa saja memberikan pesan yang sangat berbeda dengan apa yang kamu ingin sampaikan pada orang lain. Salah paham ini bisa saja semakin menjam jika kamu tidak segera menjelaskan maksudmu yang sebenarnya pada orang tersebut. Jadi perlulah bagimu untuk mengingatkan lebih baik apa yang ingin kamu sampaikan pada orang lain sebelum kamu menyuarakan maksudmu. Ketujuh, kamu dapat menyebabkan perpecahan kelompok. Jika kamu tidak dapat membangun komunikasi yang baik, kamu bisa saja menyebabkan perpecahan di dalam suatu kelompok, bahwa kamu tidak pernah merencanakan hal tersebut. Hal ini bisa saja berasal dari sebuah salah paham kecil atau mungkin hanya dari sebuah salah ucap. Jadi akan lebih baik jika kamu tidak mengatakan hal yang tidak perlu. Jika kamu berada dalam suatu kelompok, kamu bisa memperhatikan dulu topik apa yang sedang dibicarakan oleh dalam kelompok tersebut, atau memikirkan apa hal yang baiknya kamu ucapkan sebelum kamu menyuarakannya. Kesimpulannya, kemampuan bukan hanya senjata yang bersih sebagai para sebuah seorang, tapi juga menyebabkan perpecahan. Jadi sangat penting bagi seseorang untuk membangun komunikasi yang baik sama. Kamu bisa mulai bangun komunikasi yang baik dengan saat yang berada di dekatmu terlebih dahulu. Kamu tidak boleh asal ucap
penyakit yang tersebut berada di dekatmu dan menjadikan musuhmu, karena hal itu hanya akan mengakibat buruk padamu. Selalu jaga ucapanmu dan berbicara dengan sopan agar kamu tetap bisa kehilangan yang baik dengan sesamamu. Oke, sampai di sini saja video kali ini. Perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.